Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Nugraha dari kelas 10 RPLB, absen 25. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas akhir yang telah saya buat. Tugas akhir yang saya buat telah berupa aplikasi penjualan dan judulnya adalah Toko Ramen. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Ya, oke, ini adalah tugas akhirnya yang telah saya buat, yaitu toko ramen. Oke, langsung saja yang pertama di sini ada include stream yang berfungsi sebagai library. Ada include std lalu ada include vector. Sini saya menggunakan vektor sama saja seperti array, berfungsi untuk menyimpan input dari user. Lalu ada umanip. Umanip berfungsi untuk mengatur letak atau tata letak tulisan supaya rapi. Lalu ada include stream sebagai tempat untuk mencetakan struk nanti, karena saya membuat aplikasi penjualan. Selanjutnya ada using namespace std, lalu ada stroke item, dalamnya ada tipe data string untuk variabel nama, lalu ada tipe data integer untuk variabel harga, dan integer lagi untuk jumlah. Dan di sini ada vektor, sama saja seperti array, ada vektor, item, daftar pesanan. Lalu di sini saya juga menggunakan void. Void itu untuk berfungsi untuk tidak mengembalikan nilai yang sudah dieksekusi. Selanjutnya ada tampilkan banner, dan di sini juga ada cout, berfungsi untuk mendeklarasikan hasilnya. Ada cout, tanda panah kiri 2 kali, lalu tanda kutip sama dengan ya, dan ini nama dari tokonya, itu ngeramen kuy. Sama lagi seperti tadi, sama dengan, dan di sini juga ada n. Di sini n itu sama saja seperti NDL, tapi saya menggunakan n saja supaya tidak terlalu panjang. Lalu ada cout, tanda panah ke kiri 2 kali, lalu ada tanda kutip sama dengan NDL. Ada cout lagi untuk memunculkan tulisan selamat datang di toko ramenku. Oke, sini juga kurung kurawal. Dan lanjut, lalu sini juga ada void tambah pesanan. Dalamnya ada tutup kurung buka, ada string nama, integer harga, dan integer jumlah. Lalu di sini juga jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Ada item titik nama, item harga sama dengan harga, item titik jumlah sama dengan jumlah, dan daftar pesanan titik push page item. Selanjutnya ada void ramen. Nah, di sini saya menggunakan sistem, jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini saya menggunakan sistem CLS ya. Lalu ada tampilkan banner. Selanjutnya ada tipe data integer untuk memasukkan kode makanannya dan juga jumlah makanan yang ingin dipesan. Selanjutnya ada tipe data string untuk nama dari menu-menu ramennya. Kalau ada tipe data integer untuk harga. Nah, di sini saya menggunakan sistem CLS supaya bisa menggunakan sistem calor. Sistem CLS ini sama saja seperti CSPDLib. Oke, lalu di sini ada cout, tanda panah ke kiri 2 kali, lalu ada tanda kutip. Nah, di sini saya menggunakan n di sini di awal dan di akhir supaya tidak terlalu pinggir atau terlalu ke bawah. Nah, di sini ada daftar ramennya. Nah, di sini saya kebetulan membuat
daftar ramen, yaitu daftar ramen yang biasa dan daftar ramen yang kering. Di sini ada cout, tanda panah ke kiri 2 kali, lalu ada tanda kutip menu ramennya, yaitu pertama ada chicken ramen, yang menu kedua ada beef ramen, ketiga beef ramen, miso ramen, tempura ramen, katsu ramen, kori ramen, dan sampai 10 menu ini. Di sini juga sama menggunakan ENL. Selanjutnya untuk daftar menu dry ramen atau ramen yang keringnya sama saja seperti ramen yang berkuah. Nah, mungkin bedanya yang menu dry ramen ini lebih sedikit, hanya 7 menu. Ya, menunya yaitu ada sama seperti tadi, menggunakan CO, tanda panah ke kiri 2 kali, tanda kutip, menu kesebelahnya itu chicken dry ramen, lalu ada beef dry ramen, ada karage dry ramen, salted egg dry ramen, tempura dry ramen, hot dry ramen, dan yang terakhir extra hot dry ramen. Dan harganya juga. Lalu di sini ada seafood, tanda panah ke kiri 2, tanda kutip, untuk memilih ramennya. Nanti akan muncul tulisan pilih ramen. Nah, untuk memilihnya kalian tinggal memasukkan saja angkanya, tidak usah namanya. Dan di sini juga ada cout, tanda panah ke kiri 2 kali untuk memasukkan jumlah yang ingin dipesan. Lalu di sini juga saya menggunakan switch case. Menurut saya switch case cukup mudah untuk digunakan. Ya, sama saja. Misalnya juga case 1 sama titik 2, nama sama dengan chicken ramen, titik koma dan harganya. Lalu sini juga break supaya tidak terjadi error. Nah, lanjut ke case 2 sampai case 17 sesuai dengan menu yang ada di sini. Ya, sama semua, hanya beda nama, beda harga. Kalau udah default, dan selanjutnya ada cout, tanda panah ke kiri 2 kali, tanda kutip, pilihan tidak valid. Nah, ini jika kalian memasukkan angka yang salah, misalkan pada saat pilih menu ramen atau jumlahnya, misalkan saat menu pilih ramen ini kalian memasukkan misalkan angka 100, nanti akan muncul pilihan tidak valid karena di sini menunya hanya sampai 17. Kalau udah return, jangan lupa untuk kurung kurawal. Satunya ada tanggal pesanan, kurung nama, harga, jumlah. Lalu di sini ada void untuk menu minumannya. Sama seperti tadi juga, sini juga saya menggunakan sistem CLS. Tampilkan banner, lalu ada tipe data integer untuk masukkan kode, dan juga variabel kode dan juga variabel jumlah. Selanjutnya tipe data string untuk nama, lalu tipe data harga dengan 0. Nah, di sini saya menggunakan sistem color supaya tulisannya bisa berubah warna. Sama seperti tadi yang ramen, jadi juga cout yang pertama menampilkan daftar minumannya. Saya di sini membuat 2 daftar minuman yang panas dan minuman yang dingin. Minuman panas, saya membuat 5 menu, yaitu hot matcha, hot choco, hot coffee, hojicha, dan hot lemon. Dan untuk daftar minuman ice-nya saya membuat 9 menu, itu ada matcha, es teh tarik, Thai tea, ice lemon tea, sparkling water, ice Milo, cappuccino, coffee milk, soda strawberry. Sama di sini juga menggunakan ENDL, tapi saya menggunakannya seperti ini supaya tidak terlalu panjang. Sama seperti tadi juga, di sini untuk memasukkan jika kalian ingin memilih minumannya, kalian masukkan kode minumannya, yaitu angka yang ada di sininya. Nah, di sini cout, tanda panah ke kiri 2 kali, tanda kutip, masukkan kode minuman. Selanjutnya di sini
ada cout, tanda panah kiri 2 kali untuk tanda kutip dalamnya untuk memilih jumlah yang ingin dibeli. Selanjutnya ada saya juga menggunakan switch case lagi sama seperti tadi. Di sini ada case 1, titik 2, nama sama dengan ocha, titik koma, harga sama dengan sekian, atau harganya misalkan 15.000 seperti ini. Sini juga break berfungsi agar tidak error. Case 2, case 3 sama semua, beda nama menunya dan harga-harganya. Kalau ada default dan seperti tadi ada cout, tanda panah ke samping kiri 2 kali, dan tanda kutip ada pilihan tidak valid jika kalian memasukkan angka misalkan 1000. Nah di sini menu untuk minuman hanya sampai 14. Pada return lagi di sini juga ada kurung global. Lalu ada tambah pesanan, kurung buka ada nama, harga, jumlah, penutup dan titik koma. Selanjutnya ada void untuk menu side dish-nya. Jadi juga menggunakan sistem CLS. Dia tampilkan banner. Selanjutnya ada tipe data integer untuk kode, untuk variabel kode dan jumlah. Lalu ada tipe data string untuk nama. Lalu ada tipe data integer untuk harga. Selanjutnya juga saya menggunakan sistem color supaya tulisannya itu bisa berubah warna. Yang pertama di sini ada cout, tanda panah kiri 2 kali, tanda kutip menu itu daftar setlist-nya. Karena di sini daftar setlist hanya saya membuat 10, jadi tidak membuat 2 kali nama seperti daftar minuman dan daftar ramen. Lalu untuk sininya sama seperti tadi, yaitu ada cout, tanda panah ke kiri 2 kali, ada tanda kutip. Menu pertama yaitu ada takoyaki, menu keduanya ada gyoza, menu ketiganya tori karage, menu keempatnya crispy seaweed, lalu yang kelima ada ebi tempura, yang keenam sushi tempura, yang keenam chicken katsu, yang kedelapan kaikage, yang kesembilan ajitama, yang ke-10 yaitu chicken teriyaki. Nah, sama seperti tadi untuk memilih menu side dish juga nanti akan muncul tulisan masukkan pilihan. Caranya sama seperti tadi, kalian cukup memasukkan angkanya atau kodenya. Lalu ada cout untuk memilih jumlah yang akan dipilih. Ini bebas ya, untuk jumlahnya bisa sampai 1000. Lalu ada saya juga menggunakan switch case lagi sama seperti tadi, yaitu case 1, titik 2, nama sama dengan takoyaki, titik koma, harga dengan 18.000 dan break untuk agar tidak error. Lalu di akhirnya ada default. Ini hanya sampai 10 ya. Nah, misalkan kalian seperti tadi ya, menuliskan angka 100, akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Karena menu dari setlist ini hanya ada 10. Selanjutnya di sini ada kurung, jangan lupa kurung kurawal. Lalu di sini ada tambah pesanan, kurung buka nama, harga dan jumlah. Ini juga ada kurung kurawal. Selanjutnya adalah void untuk pencetakan stroke, menggunakan sistem CLS juga. Ada tipe data integer untuk total, lalu tipe data integer, tipe data integer untuk bayar dan kembaliannya. Lalu ada sistem color, saya menggunakan sistem color. Offstream file ini untuk membuka file dari struct.txt. Dan nanti ketika sudah dicetak akan muncul di nama dari toko tersebut misalkan seperti ini. Ya, dari void cetak seperti ini sampai ke bagian ini, itu adalah kode untuk agar kita bisa mencetak stroke menggunakan printan cetak stroke. Di sini
Ini bukan slot, bukan file karena untuk menyimpan atau membuka data struk.txt. Nah, di sana nanti akan muncul saat proses untuk pengeprintan pencetakan struk, nanti akan muncul tulisan struk disimpan ke file dan dicetak. Nanti akan terbuka di Notepad dan bisa langsung dicetak menggunakan printan. Nah, di sini saya menggunakan variabel global, itu ada integer main, jadi saya tidak memasukkan di dalam, saya menggunakannya di luar. Lalu nah, di sini ada integer main, lalu ada kurung kurawal, integer menu, chart untuk lanjut, dan juga menggunakan di sini saya menggunakan do while. Dalamnya ada daftar pesanan dan juga chart pilihan lagi, pilih lagi. Lalu di sini juga ada saya menggunakan do while-nya dua ini. Sama seperti tadi menggunakan sistem CLS untuk tampilkan banner. Nah, di sini untuk memilih saat nanti aplikasi ini di run kan muncul pilihan ini, yaitu ada menu, ada 3 ya pilihannya, ada ramen, minuman, dan servis. Nah, caranya seperti tadi, jika kalian ingin memesan ramen hanya perlu mengetikkan angka 1, dan jika ingin minuman kalian mengetikkan angka 2, jika ingin servis kalian mengetikkan angka 3. Sama ini juga menggunakan NDL, tapi saya buat seperti ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti jika kalian ingin memilih akan muncul tulisan masukkan pilihan. Kalian tinggal memasukkan angka yang ada di depan. Di sini juga saya menggunakan switch case, sama seperti tadi untuk case 1 ada menu ramen, case 2 menu minuman, dan case 3 menu side dish-nya. Menggunakan break juga supaya tidak error. Ada default, ada cout jika kalian tadi salah atau kode yang ditulis itu tidak tepat, tidak sama seperti yang ada di menu, kalian akan nanti akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Juga jangan lupa kurung kurawal. Oke, selanjutnya jika kalian ingin memesan menu tambahan atau menu lainnya, nanti akan muncul seperti ini. Apakah ingin menambah menu lain? Jika ya, kalian bisa mengetikkan angka mengetikkan huruf Y, dan jika tidak, kalian bisa ketikkan huruf N. Nah, seperti ini. Jika sudah, nanti jika kalian tidak ingin memesan lagi, otomatis struk akan dicetak, dan jika sudah selesai nanti akan muncul cout seperti ini. Terima kasih telah memesan di Ramen Koi. Lalu return no. Oke, selanjutnya kita langsung untuk mencoba merun aplikasinya. Sebelumnya kita compile dulu apakah ada yang error atau tidak. Jika tidak, kita langsung run saja. Oke, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti akan muncul di paling atas ini adalah toko ramennya. Lalu ada selamat datang di toko ramen Koi. Nah, di sini kalian tinggal, jika kalian ingin memesan menu ramen, kalian tinggal ketikkan saja angka 1 seperti ini. Nanti otomatis akan berubah ke menu ramennya, dan tulisannya juga berubah menjadi warna merah. Oke, langsung saja kita misalkan memesan ramen yang berkuah, misalkan nomor 1. Nah, untuk jumlahnya kalian terserah ingin memesan sampai misalkan 50, 60, itu bebas. Saya hari ini untuk mengetes saja, kita coba 1. Nah, jika ingin memesan menu lain, kalian klik saja kalian ketikkan saja huruf Y. Nah, selanjutnya untuk kalian misalkan ingin memesan menu minuman, bisa langsung ketikkan angka 2 dan warnanya akan berubah lagi. Sebentar, berarti ada error. Nah, oke, ini sudah saya rapikan tadi, ada sedikit error. Nah,
jika kalian ingin memesan minuman, nanti tampilan dari menu minuman akan berubah menjadi berwarna biru. Oke, langsung saja kita contohkan. Misalkan ingin memesan ini hanya sebagai contoh, misalkan matcha. Masukkan kode minumannya, misalkan angka 6. Nah, selanjutnya untuk jumlahnya 1. Jika ingin memesan lagi, kalian seperti tadi ketikkan huruf Y dan kita lanjut ke menu side dish. Nah, untuk side dish juga sama, akan berubah warna menjadi warna kuning. Dan untuk daftar side dish ini ada 10. Kita misalkan memesan chicken teriyaki nomor 10. Untuk jumlahnya 1 saja. Nah, jika tidak ingin memesan lagi, kalian bisa langsung ketik huruf F. Nah, jika sudah, di sini akan muncul total harganya, yaitu 55.000. Kita bayar saja 60.000. Oke, jika sudah, kita enter saja. Dan otomatis nanti akan terprint. Tapi karena saya tidak punya printannya, jadi ya nanti hasil fisiknya nanti saja. Nah, ini adalah file untuk mencetak struk printannya. Untuk mencetak struk yang akan dicetak. Ini saja. Oke, cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan saat menjelaskan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.